Bab 1096. Kamu saja yang mati. Terima kasih. Dalam perjalanan menuju kapal awan, tiba-tiba Yona Bai berkata, "Terima kasih untuk apa?" Warrior yang menatap Yona Bai dengan bingung. Yona Bai berbisik, "Terima kasih karena tidak membunuh mereka. Jika kamu membunuh mereka di cabang, aku akan berada dalam masalah besar." Warrior yang berkata, "Aku bukan seorang pembunuh. Ngomong-ngomong, apa roh suci Nona Ye?" Aku melihat bahwa Ariana Lee tampaknya sangat takut padanya, dan mereka bahkan tidak berani bersuara. Yona Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Dia memiliki status khusus, apalagi satu orang, bahkan membunuh mereka bertiga juga bisa." Ariana Lee telah terbiasa menjadi sombong sejak dia masih kecil. Ini adalah bencana besar. Kurasa setelah dia kembali kali ini, dia tidak akan bisa keluar untuk waktu yang lama di masa depan. "Dari mana asal Nona Ye?" tanya warrior yang penasaran. "Dia dari kota puncak," kata Yona Bai dengan sungguh-sungguh. "Aku belum pernah mendengarnya," warrior yang berkata dengan jujur. Sudut mulut Yona Bai berkedut sedikit, dan setelah beberapa saat dia tersenyum pahit dan berkata, "Jangan keluar dan mengatakan ini, atau kamu akan ditertawakan orang bodoh." Kota puncak di Senzu di daratan tengah menempati urutan ketiga di antara semua kota dan sangat terkenal. Kota puncak bukanlah kekuatan berlian, tetapi kekuatan berlian banyak yang tidak berani memprovokasi dengan mudah. Terutama penguasa kota, Nathan Ye saat ini juga dikenal sebagai pedang nomor 1 di Tiongkok. Pada rank of martial, dia menempati urutan ke-10. 10 besar di rank of martial. Mata warrior yang sedikit menyipit, 10 besar, yang agak menakutkan. Harus diketahui bahwa kekuatan Demian Feng sudah sangat kuat, tetapi hanya dapat menempati peringkat 20 besar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya penguasa kota yang berada di peringkat ke-10. Yona Bai mengangguk dan berkata, "Dapat dikatakan bahwa, selain dari beberapa kekuatan peringkat berlian, hanya beberapa kekuatan berani menyinggung kota puncak, dan untuk menjadi musuh, tidak ada yang perlu dikatakan." Karena jika tidak ada yang lain, Nathan Ye saja sudah cukup untuk menyebabkan banyak sakit kepala bagi banyak pasukan. Orang seperti ini, jika pendekar kaisar pergi, juga tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. "Apa hubungan Bambu Ye ini dengan Nathan Ye itu?" tanya warrior yang tiba-tiba bertanya. "Dia adiknya." Yona Bai berkata, "Dia sangat ramah dan memiliki reputasi yang sangat baik di Senzu di daratan tengah. Kekuatannya juga sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Karena dia sangat kuat, tidak ada yang berani memprovokasi dia, sehingga kekuatannya yang sebenarnya selalu menjadi misteri." "Apakah dia tidak berada di rank of martial?" warrior yang bertanya. Yona Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak. Namun, ini bukan masalah kekuatan. Dengan kekuatannya, tidak ada masalah sama sekali untuk mendapatkan rank of martial. Adapun mengapa dia tidak melakukannya, mungkin karena karakternya." Berbicara tentang ini, Yona Bai tiba-tiba berhenti dan berkata, "Sudah sampai." Warrior yang mendongak dan melihat sebuah kapal awan besar tidak jauh di depan mereka. Ketika keduanya naik kapal awan, mereka melihat Bambu Ye. Bambu Ye melirik warrior yang, lalu ke Yona Bai, dengan sedikit keraguan di matanya. "Nona Ye, tuan muda yang akan ke alam 1000 bulu, kamu akan kembali ke kota puncak, melewati alam 1000 bulu, jadi," kata Yona Bai. "Tidak masalah." Bambu Ye sedikit mengangguk dan berkata. Mendengar ini,
Yona Bai tersenyum kecil, lalu melirik warrior Yang dan Bambu Ye, dan berkata, hati-hati di jalan. Setelah berbicara, Yona Bai berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, kapal awan diluncurkan. Apakah kamu seorang kultivator pedang? Di dek, Bambu Ye bertanya tiba-tiba. Warrior yang mengangguk. Alam ketiadaan. Tanya Bambu Ye lagi. Warrior yang mengangguk lagi dan berkata, jiwa pedangmu juga harus sampai ke alam ketiadaan. Bambu Ye sedikit mengangguk, dia melirik warrior yang dan berkata, aku jarang melihat kultivator pedang di luar kota puncak, apa boleh mencoba 2 jurus? Warrior yang melihat sekeliling dan berkata, sepertinya tidak cocok. Bambu Ye berkata, tidak perlu bertarung. Setelah berbicara, dia menghadap ke depan dan berkata, apakah kamu merasakannya? Kapal awan semakin cepat dan cepat. Segera, kapal awan semakin cepat, akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat itu bahkan seorang pendekar suci dapat dihancurkan menjadi kehampaan jika dia tidak masuk ke dalam ruangan. Silakan, kata warrior Yang. Bambu Ye mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai sehelai rambut di samping telinganya, berkata dengan lembut, lihat siapa di antara kita yang tidak bisa bertahan lebih lama, bagaimana? Warrior yang melirik Bambu Ye dan berkata, ya. Bambu Ye mengangguk sedikit, tidak berbicara. Warrior yang juga tidak berbicara, dan keduanya menghadap ke depan. Kecepatan kapal awan semakin lama semakin cepat. Saat ini kecepatan kapal awan sudah melampaui kecepatan puncak master setengah suci. Hembusan angin yang kencang membuat keduanya tidak nyaman. Setelah beberapa saat, angin seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memotong tubuh mereka berdua. Inilah yang dirasakan keduanya saat ini. Pada saat ini, jiwa pedang tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Bambu Ye. Setelah jiwa pedang ini muncul, penghalang tak terlihat muncul di depannya, kembali normal, tetapi ruang di depannya dia melayang menakutkan. Warrior Yang, di sisi lain, tidak bergerak sama sekali, membiarkan tubuhnya bergesekan dengan udara di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Meski kecepatan kapal awan ini sangat cepat, namun belum sampai pada titik yang bisa merobek dagingnya. Untuk mencapai kecepatan mencabik-cabik dagingnya, dia harus menggunakan kecepatan jurus pembunuhan instan dengan sekuat tenaga sebelumnya. Saat ini, kecepatan kapal awan jauh lebih buruk dari kecepatan itu. Perlahan-lahan, warrior yang merasakan seluruh tubuhnya memanas, dan dia merasakan sensasi robek, tetapi untuk tubuh fisiknya saat ini, kecepatan ini masih jauh dari cukup. Di samping, Bambu Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya sedikit tertutup dan tampak dalam keadaan konsentrasi. Gesekan dengan kecepatan tinggi sepertinya tidak mempengaruhinya sedikit pun. Perbedaan antara dia dan warrior yang adalah dia menggunakan pedang jiwa untuk melawan, sedangkan warrior yang menggunakan tubuh fisik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kecepatan kapal awan secara bertahap mencapai batasnya. Pada saat ini, ada bekas api di tubuh warrior Yang. Sekarang yang dia rasakan bukan sedikit robek, tetapi nyeri persalinan, seperti dicubit. Apalagi saat ini, semua tulang di seluruh tubuhnya mulai memukul. Selain itu, Bambu Ye masih tenang, tetapi ruang di sekitarnya mengambang seperti gelombang. Setelah waktu yang lama, kecepatan kapal awan melambat. Pada saat ini, Bambu Ye tiba-tiba membuka matanya, dia menoleh untuk melihat warrior Yang, dan berkata, tubuh fisik alam kekuatan dewa. Warrior yang tidak menyembunyikannya, dan langsung mengangguk. Luar biasa. Bambu Ye berkata, sebagai kultivator pedang,
tubuhmu telah mencapai alam kekuatan dewa. Kalau aku tidak tahu, aku pikir kamu adalah seorang kultivator fisik. Warrior yang berkata, sejujurnya, pertama kali melihatmu, aku pikir kamu adalah wanita yang lemah. Karena aku tidak merasakan fluktuasi energi hitam dalam dirimu, dan tidak merasakan sedikit pun jiwa pedang. Bambu Ye tersenyum kecil dan berkata, aku ingin melihat ilmu pedangmu, tapi kamu tidak menggunakan jiwa pedang. Jika ada kesempatan di masa depan, ayo bersaing. Warrior yang berkata, aku jarang melihat pedang yang kuat, terutama generasi muda, kamu adalah yang pertama. Bersaing dengan pedang kultivator khususnya pedang sangat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pedangnya. Meskipun setiap orang menggunakan pedang, tetapi ilmu pedang setiap orang berbeda. Jika dapat membandingkan dan belajar satu sama lain, pasti akan bermanfaat. Sangat disayangkan bahwa tidak hanya merepotkan sekarang, dia juga tidak punya waktu. Datanglah ke kota puncak, kamu akan melihat banyak. Bambu Ye tertawa. Kalau ada kesempatan, pasti akan pergi, kata warrior yang. Pada saat ini, ekspresi Bambu Ye dan warrior yang tiba-tiba berubah. Mereka berdua berbalik dan melihat ke kejauhan. Di ujung langit yang jauh, sebuah titik hitam bergerak ke arah mereka. Segera, sebelum setengah napas, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam muncul di depan warrior yang dan Bambu Ye. Setengah kaisar. Wajah Bambu Ye tenggelam. Warrior yang melirik ke pihak lain dan kemudian ke Bambu Ye. Tentu saja, target lelaki tua itu adalah Bambu Ye, karena dia sama sekali tidak mengenal pihak lain. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Bambu Ye dan berkata, teknik pedang penjelajah angkasamu sangat bagus, bahkan aku terlempar. Sayang sekali kamu sekarang terluka parah, teknik pedang penjelajah angkasa tidak bisa tampil. Sekarang, apakah kamu mau pergi denganku, atau aku yang membawamu pergi? Luka parah. Murid warrior yang menyusut, dia berbalik untuk melihat Bambu Ye. Ada sedikit kejutan di matanya, dia tidak menyangka wanita ini terluka parah. Serius ketakutan. Bambu Ye memandang orang tua itu dan berkata, bagaimana fraksi jahatmu mengetahui keberadaanku? Fraksi jahat. Warrior yang menoleh untuk melihat lelaki tua itu, lelaki tua di depannya itu ternyata dari fraksi jahat. Dia tidak tahu fraksi jahat, tapi dari nada bicara Joshua Wu sebelumnya, dia bisa tahu bahwa dia sangat takut dengan faksi ini. Kamu tidak perlu tahu ini. Orang tua itu berkata, jangan khawatir, fraksi jahatku tidak akan membunuhmu, hanya perlu saudaramu melakukan sesuatu untuk kita. Tentu saja, jika dia tidak mau. Hehe, aku percaya bahwa selama kamu berada di tangan kami, dia pasti mau, tidak akan berani tidak mau. Bambu Ye terdiam sejenak, lalu berkata, biarkan teman di sampingku ini pergi, aku ikut denganmu. Ini tidak bisa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, untuk saat ini, kota puncak tidak bisa membiarkan kota puncak tahu bahwa kamu berada di tangan fraksi jahat. Oleh karena itu, dia harus mati. Kamu saja yang mati. Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di lapangan, kemudian warrior yang menarik pedangnya dan menebas. Dengan suara kicau pedang, energi pedang membelah langit dan menebas ke arah lelaki tua itu. Ilmu menebas langit menarik pedang. Bersambung.